Hey, halo, perkenalkan nama saya Galang Bayu, NIM 2019 31028 dari mata kuliah mikroprosesor kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mikroprosesor. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu mikroprosesor, mikroprosesor ialah Central Processing Unit yang di dalamnya berisi Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat ALU, dan juga terdapat rangkaian kontrol unit atau biasa disingkat CU, yang mana digunakan sebagai otak atau pengolah data utama dari sebuah sistem komputer. Selain itu, mikroprosesor juga memiliki satu bagian penting lainnya, yaitu memory unit, yang merupakan bagian dari mikroprosesor yang menyimpan alamat-alamat register data yang akan diolah oleh ALU dan CU. Nah, jadi sekarang mungkin kalian sudah sedikit tahu mengenai apa itu mikroprosesor. Lalu sebenarnya apa sih fungsi mikroprosesor dan juga penerapannya? Nah, pasti kalian belum banyak menyadari kalau sebenarnya penerapan mikroprosesor sudah ada di sekitar kita. Salah satu contohnya ialah lift. Pada lift, mikroprosesor digunakan untuk membaca tombol lift yang ditekan dan juga mengendalikan motor listrik yang akan menggerakkan lift tersebut, di mana mikroprosesor akan memproses tombol pada lantai berapa saja yang sedang ditekan. Setelah mengetahui tombol pada lantai mana saja yang ditekan, mikroprosesor akan mengirimkan data tersebut untuk kemudian dikerjakan oleh motor listrik untuk bergerak dan membawa lift menuju lantai yang tombolnya sedang ditekan. Nah, contoh saja, lift saat ini sedang berada di lantai 1 dan sedang berada dalam kondisi diam atau idle. Kemudian ada orang yang menekan tombol di lantai 2, 5, 6, dan 10. Nah, mikroprosesor sini akan bekerja dan memproses data-data tersebut, di mana mikroprosesor akan mengurutkan lantai mana saja yang merupakan lantai awal dan lantai mana saja yang merupakan lantai akhir. Jadi dia akan mulai mengurutkan angka dari lantai tersebut mulai dari lantai 2, 5, dan 6. Kemudian setelah mikroprosesor mengurutkan lantai mana saja akan didatangi oleh lift, kemudian mikroprosesor akan mengirimkan data tersebut dan kemudian akan dieksekusi oleh motor listrik, di mana motor listrik akan bekerja melalui data tersebut dan bergerak mengantarkan lift mulai dari lantai 2, lantai 5, dan lantai 9. Kurang lebih seperti itulah cara kerja dari mikroprosesor pada lift. Nah, selain itu ada juga penerapan mikroprosesor lainnya. Contoh saja penerapan pada provider telepon digital, di mana mikroprosesor sendiri akan bertugas sebagai switching atau sebagai penyambung dan optimal quality service dari telepon seluler, yang mana setiap komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi digital. Dan masih banyak lagi penerapan mikroprosesor lainnya, seperti contoh saja pada lampu lalu lintas dan juga pada televisi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis mikroprosesor yang ada. Nah, kalau membahas mengenai jenis-jenis mikroprosesor yang ada, jenis pertama yang pastinya akan kita sebutkan di awal merupakan Intel 4004, yang mana merupakan mikroprosesor 4 bit pertama yang diproduksi oleh Intel, di mana untuk mikroprosesor 4 bit ini dibuat dengan menggunakan teknologi P-channel MOSFET dan diterapkan dan digunakan pada kalkulator dan game. Nah, kalau kalian pikir di zaman ini mereka sudah menggunakan mikroprosesor untuk hal-hal lain, maka kalian salah, karena pada zaman ini merupakan zaman bisa dibilang zaman pionir. Jadi untuk mikroprosesor yang ada pada zaman ini belum secanggih dan seefisien dengan mikroprosesor yang ada pada saat ini. Jadi wajar saja apabila mikroprosesor pada zaman tersebut hanya bisa digunakan untuk kalkulator. Nah, setelah itu perkembangan mikroprosesor mulai meningkat, mulai dari awalnya 4 bit, kemudian meningkat ke 8 bit, meningkat lagi ke 16 bit, dan meningkat ke 32 bit. Dimana pada mikroprosesor 32 bit ini, aplikasi banyak sekali mengalami perkembangan. Dimana sebelumnya pada mikroprosesor 4 bit, mikroprosesor hanya digunakan pada hal-hal kecil seperti kalkulator. Namun pada mikroprosesor 32 bit ini, perkembangan aplikasi dan perkembangan produk yang baru dan lebih modern semakin banyak.
Setelah 3 tahun berselang, Intel pun meluncurkan mikroprosesor 32 bit dan diberi nama Intel 80486, yang mana mikroprosesor ini dikembangkan dari Intel 8386 yang ditambah mikroprosesor 8387 sebagai numerik prosesor. Dan akhirnya pada tahun 1993 Intel meluncurkan mikroprosesor 60 bit pertamanya. Dan akhirnya pada tahun 1993 Intel meluncurkan prosesor 64 bit pertamanya. Dan pada mikroprosesor 64 bit ini Intel memberikan nama yang lebih manusiawi dan bukan lagi berupa angka yang sangat rumit. Pada mikroprosesor 60 bit ini Intel memberikan nama Intel Pentium, di mana pada seri ini merupakan seri pertama mikroprosesor yang terdapat dua mikroprosesor yang digabung sehingga dapat menjalankan dua perintah sekaligus. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa.